Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kali ini kita general reading ya. General reading itu ini untuk yang bukan pilih kartu. Jadi energi universal banget, energi banyak orang banget. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan ini timeless, berlaku kapan aja ya. Jadi waktunya bisa maju mundur atau udah ada yang rasain. So ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Kali ini temanya tentang untukmu yang kecewa dengan sesuatu atau seseorang ya. Jadi yang lagi dalam kekecewaan, kecewa sama sesuatu, kecewa sama seseorang. Nah, kita lihat general reading ini. Mana tahu ada faedahnya ya buat kamu. Oke, aku shuffle ya kartunya. Oke, ini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Kemudian ada Cornucopia. Wow. Healer of the Eights. Indecision. Hostilities. And then ada the Temple Pad. Oke. Aku lihat di sini ya, ini banyak banget energinya ya, campur aduk. Mungkin beberapa yang cocok buat kamu. Jadi ambil yang sesuai aja ya. So aku lihat beberapa dari kalian di sini lagi proses healing. Lagi di fase healing atau ya lagi berusaha untuk healing, cuma kayak nggak cukup sekali dua kali healing gitu ya. Soalnya ada yang kayak beberapa kali itu gagal healingnya, gagal menenangkan diri gitu kan. Healing itu menenangkan diri, menyembuhkan luka batin. Nah, beberapa kalian tuh gagal ngelakuinnya. Jadi kadang ngerasa kecewa, kadang ngerasa kayak kok susah banget ya healing. Healing itu kan apa ya, sebenarnya suatu hal yang dilakukan memang harus dari hati juga gitu. Banyak hal yang perlu dilakukan dalam proses healing. Menerima, berdamai, kemudian memaafkan dan mengikhlaskan gitu kan. Dan itu semua gak mudah dilakukan. Beberapa kalian kan ada yang merasa kayak kurang bisa menerima kenyataan, kurang bisa berdamai dengan keadaan, dan ya kurang bisa juga untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan, karena sulit ya melakukan hal itu. Cuma nggak perlu sih merasa kesal, nggak perlu merasa kecewa, karena ya itu sebenarnya tergantung dari diri kita aja. Coba kita lihat ke dalam diri sendiri, kira-kira apa sih yang membuat kita tuh kayak sulit banget untuk healing. Kenapa kita sulit menerima, sulit berdamai, sulit untuk memaafkan, dan sulit mengikhlaskan. Nah, seperti itu. Mungkin ada ketidakkonsistenan kita terhadap sesuatu ya. Misal tentang ya, cobalah untuk tidak mengungkit-ungkit hal-hal buruk yang pernah terjadi, dan cobalah mengurangi mengungkit-ungkit kesalahan orang sama kamu, supaya energi negatif itu gak terus-menerus menggerogoti diri kamu, supaya kamu tuh gak kecewa, supaya kamu tuh gak ngerasa gelisah terus gitu.
beberapa kalian juga ya ini kecewa ke diri sendiri sih kalau aku rasa ya, karena beberapa ada yang sulit membuat keputusan mau ke kanan ke kiri, mau tetap ke belakang atau ke depan. Nah, ada yang masih merasa kebingungan, bingung sama diri sendiri. Tapi ini bisa vice versa juga, ada seseorang yang bikin kamu bingung, ada seseorang yang bikin kamu tuh seperti ya kehilangan arah. Dan ini orang yang mengecewakan kamu tentunya ya. Dia itu seperti energinya kadang muncul, kadang tenggelam, kadang muncul lagi, kadang tenggelam lagi, seperti itu. Jadi kamu kecewa dengan orang seperti itu ya. Dia sebenarnya nggak bisa memberikan keputusan, nggak bisa memberikan kepastian, nggak bisa memberikan kejelasan. Ya, apalagi memberikan penyelesaian yang baik. Dia nggak bisa memberikan itu. Dan beberapa dari kalian berusaha untuk mencari tahu apa sih mau nih orang ya yang mengecewakan kamu ini. Mungkin ada beberapa kalian yang gencar banget stalking dia, kepoin dia, cari tahu dia kesana kemari, atau cari tahu di sosial medianya, tapi sulit banget dia dijelajahi. Mungkin dia pasif atau ya dia nggak menunjukkan kehidupannya yang sebenarnya di media sosial. Dan apa ya, mungkin kamu juga merasa energi dia itu lambat, karena kan ada beberapa kalian yang ya lihat energi dia melalui tarot, kamu nonton tarot, reading tarot, terus ternyata energi orang yang kamu fokuskan ini lelet banget. Nah, dia itu lambat banget pergerakannya ke kamu. Jadi kamu ngelihat energinya, atau kamu menonton tarot kah, ya reading tarot sebagainya, kamu mendapatkan jawaban bahwa orang ini tuh memang begitu lambat. Orang ini tuh energinya lelet, energi dia tuh lama banget bergerak ke kamu. Jadi ya kamu kecewa sama dia. Kamu merasa bahwa ya kalau kamu cinta, kenapa kamu begitu lambat? Kalau kamu memang sayang sama aku, kenapa kamu datang pergi gitu. Jadi ada yang merasa kayak ya kecewa lah sama orang ini, orang yang kamu fokuskan. Ini bisa juga orang yang terkoneksi sama kamu, terus menerus terkoneksi tanpa memberi kepastian hubungan dengan kamu. Banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa ya dia seperti itu? Kalau memang dia ada ikatan batin dengan aku, kalau memang kita satu frekuensi, kalau memang kita satu vibrasi, kenapa ya dia nggak bergerak ke aku? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia on off? Nah, kamunya kecewa. Dan beberapa dari kalian itu belum mendapatkan jawaban atas doa-doa yang selama ini dipanjatkan. Misal kamu pengen minta sesuatu, bisa minta tentang karir, studi, tentang bisnis, tentang rezeki, atau minta tentang jodoh, tentang ya apapun lah. Beberapa dari kalian udah sering mendoakan sesuatu, tapi ada yang belum dijawab. Tapi ya sebenarnya nggak perlu terlalu kecewa akan hal itu, karena Tuhan udah mengatur semuanya ya. Mau cepat mau lambat, doa kamu pasti dijawab. Jadi ya kamu nggak perlu khawatir. Setiap doa itu baik kok. Setiap doa kamu itu pasti akan dijawab. Kalau bukan hari ini, kalau bukan besok, bisa lusa, bisa suatu saat nanti gitu ya. Oke, kita lihat tarotnya. Oke, yang kecewa lagi musim kecewa ya sekarang. Oke. Kita lihat dari tarot. Oke, ini ada kartu Ace of Cups. Ya. Six of Swords, King of Pentacles, ada Seven of Swords, Ace of Wands, Nine of Cups,
Nine of Swords, oke. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Pisces sama Cancer ya. Ada Scorpio juga. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, beberapa dari kalian juga belum mendapatkan kepastian soal masa depan ya. Misal kayak ya, kurangnya aku apa sih? Aku udah berusaha ini itu, aku udah berusaha segala macam. Aku pengen loh suatu saat bisa dapet karir yang bagus, studi lancar, aku pengen bisnis lancar, pengen peluang usaha yang bagus, pengen rezeki yang bagus, tapi kayaknya kok susah banget ya gitu. Jadi beberapa kalian ada yang kayak mau mengundurkan diri, jadinya mau menyerah. Tapi ya sebenarnya nggak boleh loh seperti itu. Jangan mudah menyerah seperti itu, karena setiap orang itu punya porsi rezeki masing-masing. Mau rezeki dalam karir, rezeki dalam jodoh, rezeki dalam hubungan, dalam bisnis. Nah, itu semua udah diatur porsinya masing-masing untuk kita, sesuai kemampuan kita juga gitu. Ada orang yang memang dia itu lebih cepat dapat rezekinya, tapi ada juga yang lebih lambat seperti kita. Ada yang butuh berbagai usaha, jutaan usaha baru bisa mendapatkan. Tapi ya begitulah jalan dari Yang Maha Kuasa. Karena setiap manusia itu kan daya tahannya, kekuatannya itu beda-beda. Jadi kalau ujian cobaan dalam hidup kamu tuh berat banget ya, tandanya kekuatan kamu tuh luar biasa gitu. Karena kamu luar biasa, makanya ujiannya berat gitu ya. And then aku ngelihat di sini banyak hal ya yang kamu harapkan. Kamu juga ingin sebuah percintaan yang baik, hubungan yang stabil, koneksi yang akhirnya berbuah manis. Kamu pengen koneksi yang ujungnya bisa union gitu, bisa bersatu. Tapi di sini aku ngelihat pesan semesta ya, cobalah untuk tidak terus-menerus berekspektasi. Kurangi berharap, kurangi berekspektasi. Karena ekspektasi kamu itu, harapan kamu itulah yang bikin kamu bisa kecewa. Kenapa sih kita bisa kecewa? Karena kita terlalu ngarep. Kenapa sih bisa ada kekecewaan? Karena kita berharap, kita berekspektasi. Coba kalau kita nggak berharap, coba kalau kita itu nggak berekspektasi, pasti nggak segini kekecewaan kita. Ya, bukannya nggak boleh berharap, bukannya nggak boleh ada ekspektasi, cuma jangan berlebihan. Terlalu berharap, terlalu berekspektasi, akhirnya bisa terlalu kecewa gitu. So ya, di dunia ini lakukanlah apapun itu seolah-olah kamu melakukannya untuk Yang Maha Kuasa. Jadi kamu bakalan ngelakuin hal-hal yang terbaik, kamu melakukan yang benar-benar terbaik dari diri kamu sendiri, kamu benar-benar kayak tulus ngelakuinnya. Jadi ya, dalam hal apapun ya, mau dalam karir, studi, keuangan, dalam keluarga, pertemanan, dalam percintaan, cobalah untuk melakukan segalanya itu seolah-olah untuk Tuhan, untuk Yang Maha Kuasa, supaya kamu tuh nggak berekspektasi berlebihan, supaya kamu tuh benar-benar tulus ngelakuinnya. Karena ketulusan itulah benar-benar suatu hal yang membuat kita pada akhirnya tidak akan jatuh dalam kekecewaan. Seperti itu. Ngerti nggak? Jadi ya gitu juga dengan orang yang terkoneksi dengan kamu. Mungkin karena harapan kamu terlalu besar sama dia. Karena kamu tuh mungkin selama ini terlalu berlebihan ke dia. Makanya kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Sebenarnya kayak gitu kan. Mencintai dengan sewajarnya lah. Memberikan hati dengan sewajarnya lah. Kalau memang kamu tulus, kalau memang kamu rasa ya cinta itu harus begini, begitu, harus melakukan A, B, C sampai Z ya, lakukan aja dengan tulus gitu.
Kalau kamu tulus kan berarti tandanya nggak boleh menuntut apa-apa. Jadi kalau nggak menuntut apa-apa, ya apapun hasilnya nggak boleh kecewa gitu. Itu sih. Dan aku ngerasa beberapa dari kalian, ya kalian tahu lah siapa yang menyakiti kamu, ya menyakiti kalian. Kamu tahu siapa yang mengecewakan, yang berkhianat di belakang kamu, yang memanfaatkan kamu, yang nggak nganggap kamu, yang arogan, yang benar-benar sepele sama kamu. Ya beberapa kalian dealing sama orang yang egois, selfish ya, egonya tinggi. Cuma gini loh, dalam mencintai seseorang, kamu harus tahu dulu apa sih maksud dan tujuan kamu mencintai dia, dan sejauh apa sih ekspektasi kamu ke dia. Jika kamu melihat situasi dan keadaannya, kalau kamu merasa orang ini kayaknya memang kehidupannya rumit deh, kayaknya dia itu butuh deh support dari aku, dia harus selalu butuh deh bantuan dari aku. Nah kalau kamu udah tahu situasinya seperti itu, ya kamu harus tulus membantu dia, harus tulus support dia. Jadi kalau udah tulus, basicnya tentang tulus ya, tulus itu penyanyi ya. Enggak, maksudnya ini tentang sikap ya, tentang sifat. Kalau memang pada dasarnya kita tulus, so apapun yang dia lakukan sesuai hasil atau enggak, maksudnya sesuai harapan atau tidak, ya nggak boleh kecewa gitu. Jadi ketika kita memberikan apapun, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, ya cobalah itu kamu ngelakuinnya masih ada menuntut sesuatu atau enggak, apa tulus gitu. Kalau tulus ya berarti nggak boleh ada kekecewaan seperti itu. Jadi kalau dealing dengan orang ya, atau orang yang kamu fokuskan ini benar-benar ya luar biasa lah, perlakuannya ke kamu tuh sangat menyakitkan. Aku sih ngerasa boleh sih kamu kecewa. Kita kan sebagai manusia ya, kita kadang bisa merasa sedih ya, bisa merasa kayak ya nggak bisa mengungkiri semuanya kalau kita tuh terluka. Kadang kan rasa sakit itu ya, kalau udah sampai sakit banget ya, kecewa luar biasa banget ya, kita boleh meluapkan kesedihan kita ya. Kita juga bisa aja bicara, kita harus sabar, kita harus benar-benar kuat, harus begini begitu. Cuma ya namanya manusia ya, ada aja sih proses untuk menerima kekecewaan itu ya kan. So ketika kamu benar-benar ada di tahap yang ya ini betul-betul kecewa banget, cukuplah kamu utarakan itu sama yang di atas, ungkapkan itu sama yang maha kuasa gitu. Karena ya sebenarnya yang maha adil itu adalah yang maha kuasa gitu kan. Jadi kita nggak perlu harus menuntut supaya karma itu segera ada, supaya semesta itu segera menunjukkan keadilan. Nah sebenarnya kita nggak perlu terlalu menggebu-gebu terhadap hal seperti itu. Percaya aja, yakin aja sama yang maha kuasa kalau Tuhan itu adil kok. Mau cepat mau lambat, orang yang menyakiti kamu pasti akan menerima balasannya gitu. Itu sih supaya apa ya, kalau kamu punya mindset seperti itu, punya pola pikir seperti itu, supaya kamu tuh tidak berlarut-larut dalam kekecewaan gitu. Jadi ada suatu titik di mana kita ya bisa jatuh dalam kekecewaan kalau itu lukanya udah terlalu dalam gitu ya. Tapi kembali lagi ya, gak boleh terlalu berlarut-larut, gak boleh terlalu berlebihan, karena kamu tuh juga harus memikirkan masa depan kamu. Kamu masih bisa memperbaiki hidup kamu dengan atau tanpa orang itu, dengan atau tanpa sesuatu ya. Sebenarnya kamu bisa melakukan apapun karena kamu yang mengendalikan hidup kamu sendiri, bukan hidup yang mengendalikan kamu gitu.
Oke, kita lihat lagi ya. Aku lihat dari kartu ini. Oke, yang loncat ada peace. To the sea. Mending. Imagine. Yen. Oke. Jadi, beberapa dari kalian ya masih ada dalam siklus yang begitu-begitu aja. Dalam artian ya, mungkin kamu masih terkoneksi dengan orang-orang yang toksik, situasi toksik, atau kamu masih terkoneksi dengan seseorang yang gak jelas ya. Orang ini seperti hantu di hidup kamu ya. Energinya datang pergi, on off, muncul tenggelam, seperti itu. Tapi di sini disarankan ya, meskipun kamu kecewa, meskipun kamu sakit hati dengan orang seperti itu, cobalah untuk bangkit. Bangunlah dari keterpurukan kamu. Mungkin ada ya beberapa kalian yang ngerasa kayak orang ini, orang yang dealing sama kamu ya, mungkin ada yang merasa seperti, gue heran ya, orang ini yang gue fokuskan sebenarnya udah gak layak lagi gue pikirin. Sebenarnya orang yang mengecewakan kayak gini gak layak lagi ada dalam perasaan gue. Tapi kenapa gue masih terkoneksi, gue masih mikirin dia, gue masih ya kayak baper gitu sama dia gitu. Padahal ini orang udah nyakitin banget. Dia pernah ngecewain, ya pernah manfaatin, pernah nggak nganggep gue, pernah nyakitin hati gue. Ada yang di sini orangnya ya keras gitu, kasar, ngomongnya nggak enak. Gue ngerasa pernah diinjek-injek sama nih orang. Gue dulu selalu inisiatif, ngechat dia duluan, tapi dia ngechat gue aja lama banget balesnya gitu. Bahkan ada yang diblokir, ngapus akun. Beberapa kalian kan ngerasa kayak, nih orang kok tega banget ya. Gue perasaan baik-baik sama dia selama ini. Gue perasaan selalu bantuin dia selama ini. Kok dia tega ya? Gue udah follow, dia gak follow back. Gue udah nge-add, dia gak nerima gitu. Atau kayak gue diblokir coba ya gitu. Atau ya dia tega banget ngapus akunnya. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia gak ngomong baik-baik gitu? Ada yang merasa seperti itu ya. Cuma ya kembali lagi, kita tuh kecewa karena kita punya ekspektasi. Kita kecewa karena kita terlalu berharap. Coba kalau kita tulus aja, kita ngerasa kayak ya udah, lo mau ngapain juga gue bodo amat, yang penting gue udah berlaku baik. Suatu saat Tuhan bakalan ngasih yang baik juga, hal-hal baik juga untuk gue. Nah coba seperti itu, pasti lebih santuy kan, lebih santai. Cuma ya nggak apa-apa lah, namanya kita kan manusia terus menerus harus belajar. Kita tuh sebenarnya semakin lama kita hidup, semakin banyak hal yang perlu kita pelajari. Kadang persepsi kita, perspektif kita hari ini belum tentu sama dengan perspektif kita besoknya, lusanya, atau kemudian hari. Jadi ya terus-meneruslah belajar, terus-menerus memahami apa sih maksud dan tujuan semesta membuat keadaan seperti ini. Apa sih jalan Tuhan di hidup aku, apa sih jalan Tuhan di hidup kita, seperti itu. Jadi ya terus-menerus aja belajar ya. Dan aku ngerasa bagi kalian yang masih stuck ya, masih stagnan dalam siklus yang begitu-begitu aja, mungkin ya mulailah dengan memaafkan aja dulu ya. Memaafkan apapun yang pernah dia lakukan.
mau sedikit banyak kesalahan dia, cobalah untuk memaafkan, ya. Perlu banget untuk memaafkan agar kamu bisa menenangkan diri kamu dulu. Orang yang bisa memaafkan, yang bisa mengampuni, itu hidupnya bisa lebih tenang. Kalau kamu ngerasa nggak punya kekuatan untuk memaafkan, ya kamu harus doa dan minta kekuatan sama Yang Maha Kuasa supaya Tuhan itu membuka hati kamu untuk memaafkan dia, gitu. Karena sebenarnya ya kita tuh sulit melupakan seseorang karena bisa jadi masih ada belenggu dalam diri kita, ngerti nggak? Gini loh, oke lah, kalau kamu udah ngelakuin banyak hal untuk dia, kamu udah korban tenaga, waktu, biaya, segala macam untuk dia. Bahkan ya, kamu udah banyak bersabar untuk dia. Nah, tapi kan kalau kamu ngerasa ya sebenarnya orang ini udah layak harus dilupakan, sebenarnya orang ini udah nggak layak terkoneksi lagi sama kamu, tapi kamu bertanya-tanya, kenapa aku yang sulit melupakan dia? Apa aku aja yang kayak gini gitu? Apa dia di sana senang-senang aja, aku di sini tersiksa, tapi kenapa kok aku yang kayak gini? Harusnya dia dong, kan dia yang nyakitin aku. Nah, beberapa kalian merasa gitu. Mungkin kamu merasa ya apa orang itu di sana santuy-santuy aja, santai-santai aja, sedangkan gue di sini ya begini, kayak orang yang sulit melupakan, susah move on kamunya. Kamu ngerasa gitu beberapa dari kalian ya. Tapi ada juga yang ngerasa kayak ya mungkin gede rasa atau GR. Bisa karena gini, ya syukur-syukurlah kalau beneran, syukur-syukurlah kalau memang dia yang selalu mikirin kamu sehingga dia mengirim koneksi ke kamu sehingga kalian terkoneksi. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi kan ada juga yang ngerasa kayak gue tuh susah lupain dia karena dia susah lupain gue. Nah, ada yang ngerasa seperti itu, merasa bahwa ya kayaknya dia deh yang selalu mikirin gue sehingga gue tuh susah banget move on. Kayaknya dia deh yang selalu overthinking, yang selalu ingat-ingat tentang gue sehingga energi dia tuh terkoneksi terus sama gue, ya gue terkoneksi terus lah sama dia. Ada yang merasa gitu. Cuma itu kan harus diidentifikasi dulu, nggak boleh kita langsung bilang seperti itu, karena kan ya harus cek dulu energinya, bisa cek energi lewat tarot dan segala macam kan. Nah, jadi nggak boleh langsung gede rasa, nggak boleh langsung GR, ngerasa kayak gue gelisah nih karena nih orang nggak bisa lupain gue, nih orang kayak narik energi gue aja. Nah, takutnya jadi GR ya, takutnya jadi gede rasa. Jadi kita nggak boleh ngebuat judging ya, atau kita nggak boleh ngejudge sesuatu yang kita belum cek nih energinya. Kecuali kamu udah cek energi lewat tarot, nah baru bisa menarik kesimpulan gitu. So jangan langsung GR duluan gitu. Nah, beberapa ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi ya, ini tentang situasi stuck itu yang bikin kamu kecewa banget ya. Untuk kalian ya, beberapa yang sudah banyak berbuat baik pada orang ini tapi dia mengecewakan kamu, dan kamu juga kecewa karena kamu sulit melupakan dia. Kamu merasa seperti gagal dan gagal terus move on dari dia, yaitu karena ada hal yang belum kamu bereskan dalam diri kamu sendiri gitu. Oke lah, dia pun ada yang belum dia bereskan ke kamu, tapi kita sebagai manusia, alangkah baiknya lihat dulu lah diri kita, baru kita melihat orang lain. Jadi jangan langsung kita ngorek-ngorek kesalahan orang sebelum kita tuh koreksi diri kita sendiri gitu. Jadi lihat dulu nih ke dalam diri kita. Lihat dalam diri kamu. Masih ada nggak belenggu dalam diri kamu? Masih ada nggak rasa sakit hati kamu ke dia? Jangan-jangan masih ada yang benci. Jangan-jangan ada yang dendam. Itu yang bikin susah move on sebenarnya. Gitu. Jadi ya, apa ya? Ini mungkin beberapa kalian ya, nggak semua. Cobalah
tanya ke diri masing-masing, sebenarnya gue udah maafin dia nggak ya? Sebenarnya gue udah ikhlas nggak sih? Apa di mulut gue aja gue bilang move on? Apa di mulut gue aja gue bilang maafin? Apa di mulut gue aja gue bilang ikhlas? Tapi hati gue kalau masih ingat-ingat kesalahannya, ya itu belenggunya sebenarnya. Itu. So, ya, coba lebih kayak lihat dulu ke dalam diri kita masing-masing. Sebelum kita melihat orang lain ya. Jadi ya, aku rasa kamu nggak perlu musingkan energi dia itu seperti apa. Coba lebih kayak cek energi diri kamu dulu. Kamu tuh masih ada rasa sakit hati nggak ke dia? Nah, teruntuk kalian ya, yang masih kayak ingat-ingat kesalahan dia, bete banget kalau ingat dia, atau kayak ngerasa ya ngebahas kesalahan dia, itu sebenarnya tandanya kamu belum ikhlas gitu. Jadi ya, ngerti kan maksudnya apa? So, coba diulangin video ini biar kamu tuh bisa mentelaah, bisa menganalisis satu persatu apa yang aku katakan. Gitu kan, kita nih sama-sama belajar nih ya. Aku juga belajar sebenarnya. Aku sering loh baca komen dari kalian. Aku ya pelajari setiap komentar-komentar kalian. Jadi ya, kita tuh di dalam perjalanan spiritual, di dalam koneksi spiritual ya memang harus terus-menerus belajar. Orang yang belum terbangun spiritual aja wajib untuk belajar, apalagi kita gitu ya. Karena semakin spiritual seseorang, semakin spiritual kamu tuh dituntut harus banyak belajar. Karena kedepannya tantangan yang kamu alami itu akan semakin berat. Karena ya kalau namanya orang udah semakin terbangun jiwanya, sudah semakin berkualitas jiwanya, otomatis ya cobaan itu bakalan lebih hebat lagi ke depannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat satu lagi dari tarot ini ya. Tentang orang yang kamu fokuskan. Nah, ini ada kartu Page of Swords. Oke. Seven of Chalices. Ada Nine of Chalices. Ace of Chalices. Three of Chalices. Nine of Pentacles. Wow. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kuat ini water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Ya mungkin ada elemen baperan atau memang situasinya lagi baperan gitu ya, lagi benar-benar sensitif gitu. Karena ya tidak bisa diungkiri juga, semakin spiritual kamu semakin peka, semakin sensitif terhadap alam semesta, dan sensitif juga terhadap orang yang terkoneksi sama kamu ya. Jadi aku ngeliat orang ini ya yang mengecewakan kamu, sebenarnya dia sering loh memantau, sering ya stalking kamu lah, kan lagi zaman stalking ya. Dan beberapa waktu ke depan stalking itu adalah tindakan yang ya mungkin sebuah hal yang udah biasa dilakukan orang-orang, termasuk orang yang connect terus sama kamu gitu. Mungkin beberapa kalian merasa bahwa ya aku yakin kok dia tuh sibuk stalking aku. Mungkin kamu ngerasa gitu. Gue yakin nih orang sibuk nih stalkingin gue, pengen tahu kehidupan gue ya. Karena beberapa kalian ada juga yang ya pasif di medsos, ada juga yang kayak ngerasa aja kalau orang ini tuh stalking kamu, atau kamu udah tahu ada buktinya gitu, entah akun palsu lah, entah akun dia atau apa, kamu ngerasa orang ini cari tahu tentang kamu.
Cuma nggak boleh terlena ya, jangan terlalu terlena, jangan terlalu hanyut. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh kak, jangan karena dia sering stalking kamu jadi salah tingkah di media sosial ya. Misalnya kayak, aku harus nunjukin ke dia, aku tuh sekarang hidupnya lebih baik, aku sekarang punya ini, punya itu, karir aku sekarang lumayan, aku sekarang dapat yang lebih baik. Nah, ya syukurlah gitu ya. Kalau kamu dapat sesuatu yang lebih baik sekarang, dapat yang lebih baik lah. Cuma kalau bisa kendalikan diri kamu ya. Semakin spiritual kan semakin banyak loh tantangannya. Jadi harus kendalikan diri. Jangan karena orang ini sering stalking kamu salah tingkah di medsos, kamu jadi serba upload atau serba ngeposting kata-kata yang ya seolah-olah men-trigger, menyindir dia gitu. Oke lah, kata-kata yang kamu ucapkan itu benar adanya, tapi kan nggak semua orang bisa di-trigger dengan cara seperti itu. Nggak semua orang bisa dihajar, nggak semua orang bisa dihajar dengan hal seperti itu gitu loh. Itu sih takutnya ya, ini jadi semakin toksik, semakin beracun. Kalau dia stalking kamu posting yang begini begitu, kamu upload yang bikin dia tuh jadi iri, dengki, jealous, cemburu, yang bikin dia tuh jadi kayak makin pengen ya berbuat toksik ke kamu, kan itu jadi ya buang-buang waktu lagi ya kan, berputar-putar di siklus yang begitu-begitu lagi tuh ya. Jadi kendalikan diri menggunakan media sosial. Jangan melakukan sesuatu, jangan posting sesuatu karena berharap sesuatu. Jangan mengupload sesuatu karena kamu pengen ada penghargaan sesuatu, terutama dari dia. Jadi bersikap apa adanya aja. Kalau memang pengen posting yang tentang kesukaan kamu, posting. Kalau memang lagi pengen posting tentang hal-hal kebaikan, posting. Tapi jangan posting sesuatu, jangan upload sesuatu karena kamu tuh memang mau trigger seseorang. Jangan. Biar Tuhan dan semesta yang bekerja untuk menyadarkan dia, karena tugas kamu sudah selesai. Kamu kalau memang udah pernah mengalami titik kekecewaan yang paling ancur-ancuran, ya udah, gak usah lagi terlalu nanggepin orang kayak dia. Apalagi yang sering bikin story ya, yang sering bikin status. Jangan bolak-balik ngecek-ngecek, siapa ya yang lihat story aku, siapa ya yang ngelihat status aku, dia ngelihat nggak ya, akun palsu yang aku curigain itu lihat nggak ya. Kan beberapa kalian ada yang curiga dia tuh pakai akun palsu, kamu udah tahu ada akun palsu ini, itu kayaknya dia. Menurut kamu merasa itu dia, ya kamu ngecek terus story, status kamu kayak ngarep dia atau akun palsunya itu ngelihat story kamu. Nah itu kan jadi toxic kan, jadi semakin toxic. Kenapa? Karena ya kalau mau upload ya upload aja, cuma jangan terus-menerus ngecek siapa yang lihat, padahal kamu masih bisa melakukan hal produktif lainnya daripada hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih positif daripada hal yang buang-buang waktu seperti itu. Begitu ya. So ya, kesimpulannya sih, kalau kita tidak mau ada kekecewaan, jangan terlalu berharap ya, jangan terlalu berekspektasi. Hidup apa adanya aja, dan kalau bisa hiduplah dengan ketulusan. Kalau memang kamu mencintai dia, ya cintai dia dengan tulus, jangan menuntut apa-apa. Coba mempelajari bagaimana sih cinta yang tulus itu, gitu. Kalau kamu merasa cinta kamu begitu suci, murni, ya tuluslah ke dia. Gak usah terlalu berharap apa-apa. Tapi kalau kamu merasa ya udah terlalu sakit, kalau kamu merasa ya memang aku tuh udah kecewa, aku gak bisa mengungkiri kalau aku kecewa, ya oke, it's okay ya. Cuma ya kedepannya ini jadikan aja pengalaman berharga. So pengalaman berharga ini bisa menjadi bekal kamu, supaya kedepannya kamu menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri,
bisa tahu apa dan siapa yang bisa diharapkan, yang bisa diberi ekspektasi. Tapi ya, alangkah lebih baik ya, alangkah lebih bagus kalau kamu tuh hanya berharap sama Yang Maha Kuasa. Alangkah lebih baik kalau kamu tuh melakukan sesuatu seolah-olah itu ya, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi kita di bumi ini hidup, bekerja, belajar, atau bisnis, atau kita punya hubungan dengan siapapun, ya lakukan aja kebaikan untuk dapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Jadi jangan berharap dapat balasan dari manusia, karena berharap itu yang bikin kamu kecewa sama manusia. Tapi kalau kamu berharap lebih kayak, ya aku tulus ngelakuin apa aja supaya menyenangkan hati Yang Maha Kuasa, supaya menyenangkan Tuhan, supaya dapat pahala dari Maha Kuasa, ya itu lebih baik sebenarnya, supaya tidak ada kekecewaan lagi kemudian hari gitu ya. Oke, jadi itu ya general reading kali ini. Ini mungkin beberapa hal yang cocok ke kamu, jadi ambil yang bermanfaat aja. Energinya pun bisa vice versa. Mungkin yang aku bilang tadi itu ada energi kamu, ada juga energi dia, jadi ya bisa terbolak-balik kayak gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.